Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu, para pemirsa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kita kemarin sampai pada pembahasan wa minal imani billah al-imanu bima wasafa fi nafsahu fi kitabih wa bima wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi taqyifin wala tamthilin. Di antara keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau katakan wa minal iman, karena sungguhnya pembicaraan tentang masalah iman itu, iman kepada Allah meliputi rububiyah Allah, uluhiyah Allah, asma dan sifat. Akan tapi beliau di sini tidak membahas tentang rububiyah dan uluhiyah. Beliau akan mengkhususkan atau akan memfokuskan pembahasan yang berkaitan dengan al-iman bi asma'illahi wa al-iman bi sifatillah. Tentang asma Allah saja beliau tidak bahas. Beliau membahasnya tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan wa minal iman, di antara keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengimani apa yang Allah sifatkan tentang dirinya dalam kitabnya dan apa yang Rasul sifatkan tentang Allah dalam sunnah beliau, tanpa melakukan tahrif, ta'til, takyif, dan tamtsil. Ini telah kita sampaikan pada pembahasan yang lalu. Sebelum lanjut pada perkataan-perkataan beliau berikutnya, kita akan sedikit memberikan catatan berkaitan dengan ini kaidah umum dalam mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Secara ringkas, yang pertama, bahwa sifatullah kulluha ini kamal. Sifat Allah itu semuanya adalah sempurna. Sebagaimana Allah katakan walillahi al-asmaul husna, sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang husna. Husna adalah ta'nis dari ahsan, sehingga menempati posisi yang terbaiknya. Dan setiap nama itu sekaligus mengandung sifat Allah Ta'ala, sehingga sifat Allah semuanya sempurna. Tidak ada sifat yang mengandung kekurangan sedikit pun. Oleh karena itulah tidak ada celah sedikit pun untuk yaitu mencela atau cacat pada sifat Allah SWT. Contoh umpamanya, Allah memiliki sifat hidup. Hidupnya Allah itu tidak diawali dari tidak ada. Kemudian hidupnya Allah tidak diakhiri dengan kematian. Kemudian hidupnya Allah tidak ada sedikit pun ketergantungan kepada yang lainnya. Selain dengan kita sama-sama punya sifat hidup, tapi kita hidup yang tadinya nggak ada, baru kemudian ada. Kita penuh dengan kekurangan, ada sifat lupa, kemudian segalanya berkembang dari lemah, kemudian menjadi kuat, lemah lagi, lalu mati. Hidup kita mengalami kematian. Kemudian kita bergantung total kepada Allah dan kita bergantung pada semua manusia yang lainnya, sehingga hidupnya Allah adalah sempurna mutlak, sempurna secara total. Contoh lagi, ini sifat Allah yang lainnya, mendengar. Mendengarnya Allah tanpa batas, sehingga Allah mendengar dari di atas arsy, mendengar perkataan manusia yang bumi, sehingga tidak ada perkataan yang tidak terliput oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesamaan nama itu tidak melazimkan kesamaan hakikat. Kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan hakikat. Allah memiliki sami'un basirun, mendengar, melihat. Kita juga sami' basir, mendengar, melihat. Tetapi pendengaran dan penglihatan Allah berbeda dengan pendengaran dan penglihatan kita. Apalagi antara makhluk dengan khalik. Antar makhluk saja berbeda. Contoh umpamanya, antara nikmat surga dan nikmat akhirat, nikmat dunia. Allah memberikan nama-nama, ada anggur, ada pisang, ada bidadari, ada air, ada sungai, dan semisalnya. Itu nama-nama itu ada sekarang di sini di dunia ini. Tetapi hakikat nikmat yang ada di jannah itu tidak sama dengan nikmat yang sedang kita sekarang rasakan di dunia. Antara bidadari dunia, wanita-wanita dunia dengan bidadari jannah tentu berbeda semuanya, berbeda total, berbeda, ya ini sangat besar. Itu antar makhluk.
Bagaimana dengan antara makhluk dengan Allah SWT? Maka kesamaan nama itu tidak melazimkan kesamaan hakikat. Kesamaan nama sama dalam masalah nama tidak melazimkan ini sama dalam masalah hakikat. Antara makhluk saja bisa berbeda, apalagi antara makhluk dengan Allah SWT. Ini yang pertama. Yang kedua, bicara tentang ini masalah khobar, sifat, nama. Khobar itu babul khobar awsa min babis sifat. Bab tentang khabar itu lebih luas dibandingkan dengan pembicaraan tentang masalah sifat. Pembicaraan tentang masalah sifat awsa min babil asma. Pembicaraan tentang masalah sifat itu lebih luas dibandingkan dengan pembicaraan tentang masalah nama. Sehingga di sini soal nama Allah, tidak boleh kita memberikan nama untuk Allah kecuali nama yang Allah berikan untuk dirinya. Karena asma Allah itu husna. Nama Allah itu berada di puncak keindahannya. Boleh jadi kita memberikan nama untuk Allah, maka itu tidak cocok bagi Allah Ta'ala. Maka hati-hati dengan memberikan penamaan kepada Allah Ta'ala. Ada yang memberikan nama atau sifat bagi Allah, sifat keren, kemudian sifat apalagi ini dari mana? Karena apalagi itu mengandung, yaitu kadang-kadang makna-makna yang negatif dari ungkapan-ungkapan manusia itu. Dalam masalah nama kita nggak boleh memberikan nama Allah kecuali yang Allah sifatkan tentang dirinya. Maka ketika Nabi berdoa kepada Allah SWT, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwalak samaita bi nafsak. Ya Allah, aku minta kepada Engkau dengan semua nama yang Kau namai dirimu dengan nama-nama itu, yang Engkau namai dirimu dengan nama-nama itu. Artinya nama itu kita kembalikan kepada Allah, yang tidak boleh kita memberikan nama kecuali seperti yang Allah telah berikan pada dirinya. Adapun sifat lebih luas daripada nama. Setiap nama mengandung sifat, tapi tidak setiap sifat Allah itu menjadi nama Allah Ta'ala. Contoh umpamanya, Allah sifatnya diantaranya wa makaru wa makarallah. Allah membuat makar, karena membalas makarnya mereka membuat makar. Mereka membuat makar, dan Allah pun membuat makar, membalas makar mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik pembalas makar. Makar ini adalah diantara sifat perbuatan Allah. Tetapi makar ini tidak boleh kita jadikan nama bagi Allah Ta'ala, karena ada sisi negatifnya. Sehingga tidak setiap sifat itu menjadi nama Allah Ta'ala. Tapi setiap nama Allah di dalamnya adalah kandungan sifat Allah Ta'ala. Dan babul khobar, menghabarkan tentang Allah, itu lebih luas dibandingkan dengan babul sifat. Yang penting kandungannya benar. Ini adalah tentang khobar. Walaupun gak ada dalilnya umpamanya, tapi kalau penghabaran itu tidak menyelisih dari apa yang Allah telah jelaskan tentang dirinya, maka tidak mengapa. Ini adalah yang kedua. Kemudian yang ketiga, sifat Allah itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama dzatiyah, kemudian fi'liyah, ada yang dzatiyah fi'liyah. Yang dzatiyah artinya sifat yang senantiasa melekat pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umpamanya sifat yadullah, tangan Allah, wajhullah, wajah Allah, kemudian ilmu Allah. Ini sifat-sifat yang melekat pada diri Allah Ta'ala. Ini sifat yang senantiasa bersama dengan Allah Ta'ala. Sifat fi'liyah, sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. Kalau Allah mau berbuat, berbuat. Kalau tidak berbuat, tidak berbuat. Umpamanya hub, mencintai, al-bughd, membenci. Mencintai, Allah mencintai sesuai dengan kehendak Allah. Ada orang Allah cintai, ada orang tidak Allah cintai, ada orang Allah benci, ada yang Allah tidak benci. Allah hendak mencintai si fulan, membenci si fulan. Ini berkaitan dengan kehendak Allah SWT. Yang ketiga, sifat fi'liyah dzatiyah atau dzatiyah fi'liyah. Contoh umpamanya sifat kalam. Sifat kalam ini dari zaman azali Allah sudah punya kemampuan berbicara. Ini kalam. Tetapi dilihat dari sisi kapan Allah pengen berbicara, itu adalah fi'liyah. Dilihat dari sisi kemampuan Allah bicara azali, ini dzatiyah. Ini sifat yang melekat pada zat Allah Ta'ala. Tapi dilihat dari sisi kapan Allah berkehendak berbicara, itu adalah fi'liyah.
Allah bicara dengan Musa, wa kallamallahu Musa takliman. Allah berbicara dengan Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Ini Allah benar-benar bicara dengan Musa. Allah bicara dengan Musa, Allah berkehendak bicara dengan Musa. Tapi Allah nggak bicara dengan kita. Allah tidak berkehendak bicara dengan kita. Sehingga sekali lagi, ini namanya sifat dzatiyah fi'liyah. Dilihat dari sisi keazalian sifat ini adalah dzatiyah. Dilihat dari sisi kehendak Allah berbuat, ini adalah fi'liyah. Maka dikatakan sifat dzatiyah fi'liyah. Kemudian yang keempat secara singkat, bahwasanya al-kalam fi sifat kal-kalam fi dzat. Pembicaraan tentang sifat itu sama dengan pembicaraan tentang dzat. Kalau ada orang tanya, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir, yang zilu rabbuna. Sekarang dia tanya, bagaimana turunnya Allah Ta'ala? Kita tanya, antum tahu nggak zat Allah Ta'ala? Nggak tahu. Kalau antum zat Allah nggak tahu, sifat turunnya juga kita nggak tahu. Karena pembicaraan tentang sifat sama dengan pembicaraan tentang zat. Kalau Anda tidak tahu tentang zat Allah, maka Anda pun tidak tahu tentang sifat Allah Ta'ala. Tapi sifat turun ini wajib kita imani. Karena Allah yang menetapkan tentang dirinya tersebut. Kemudian yang kelima, al-kalam fi ba'di sifat kal-kalam fi ba'di akhar. Pembicaraan pada sebagian sifat itu sama dengan pembicaraan pada sifat yang lainnya. Contoh umpamanya, orang Asy'ari menetapkan sifat iradah bagi Allah Ta'ala. Tapi kalau sifat kemudian yad, kemudian cinta, kemudian benci, nggak mau. Kenapa kamu menetapkan sifat iradah? Bukankah makhluk juga memiliki iradah, kehendak? Oh enggak, kehendak makhluk itu beda dengan kehendak Allah Ta'ala. Mestinya kamu begitu juga. Harusnya kamu tetapkan cinta Allah, murka Allah, tapi cinta dan murka Allah berbeda dengan cinta dan murkanya makhluk. Karena pembicaraan tentang sifat, sebagian sifat sama dengan pembicaraan tentang sifat yang lainnya. Kenapa dibeda-bedakan? Ini adalah beberapa kaidah yang sangat penting untuk kita ketahui, dan ini dasar-dasar untuk kita lebih lanjut akan berbicara tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Pembicaraan tentang masalah ini agak ruwet sedikit atau agak rumit sedikit, artinya butuh sedikit konsentrasi. Kalau kita konsen sedikit, insya Allah faham. Karena harus betul-betul perhatian berkaitan dengan masalah sifat ini. Karena banyaknya syubhat dan banyaknya kerancuan berkaitan dengan pembicaraan tentang masalah sifat. Tapi ini mutlak kita betul-betul butuhkan untuk faham dengan baik. Karena sungguhnya kefahaman kita tentang iman, tentang nama dan sifat, itu dasar yang paling utama untuk mewujudkan kesempurnaan kita dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Karena ubudiyah kita, ibadah kita ini tegak di atas keyakinan kita tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim, beliau mengatakan, akmalun nasi ubudiyatan al-muta'abbid bi jamil asma'i wa sifat allati yutali'u 'alal basar. Kesempurnaan atau manusia yang paling sempurna dalam beribadah kepada Allah, manusia yang paling sempurna ibadahnya adalah orang yang beribadah kepada Allah dengan semua nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah telah jelaskan kepada manusia. Ini dulu para pemirsa, minta maaf ada kesalahan, ada trouble teknis, sehingga waktu kita sangat singkat. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan akan datang bismillah. Semoga manfaat dan semoga Allah memberkahi waktu-waktu kita dan ilmu kita. Jazakumullah khair. Kurang lebih minta maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak duluan berarti.